Bu. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara Ibu? Oke. Dengar, Bu. Oke. Kita mulai aja ya. Oke. Lihat, bisa lihat gambar PowerPoint yang ada di layar kalian? Bisa lihat? Slide yang Ibu kirimkan? Bisa? Oke. Oke. Kita mulai saja materi Oke. Hari ini kita sebelum Ibu mulai, Ibu absen dulu ya. Ada yang nggak hadir? Absennya nanti Ibu share lewat Saya. Ya, silakan memimpin doa. Mari teman-teman sebelum kita mulai pelajaran, doa menurut agama penting. Doa dimulai. Oke, yang masih ada suara yang mikrofonnya dimatiin ya, biar nggak bising ya. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai materi, ada baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia, salah satu lagu wajib. Slide itu ada isi bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar 45, alinea 1 sampai alinea 4. Ada yang bisa menyebutkan alinea 1 apa? Siapa yang bisa? Indah mungkin? Indah bisa menyebutkan alinea 1 apa? Ya, Indah? Atau Ibnu? Oke. Oke, kalian bisa lihat di sini ya. Apa kurang gede ya? Kurang gede ya? Oke. Oke. Kalian bisa lihat di situ bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu masa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, kan ya? Itu bunyinya ya. Itu juga alinea kedua, alinea ketiga, alinea keempat. Kemarin Ibu udah ngasih tugas mengenai M. Tangguh, Karissa, Fandi, Gary, Ibnu. Ketuanya adalah Fandi. Silakan bacakan Fandi hasil diskusinya. Untuk memberikan landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan Fandi, dan kehidupan. kameranya dibuka ya. Kameranya dibuka. Kameranya dibuka. Mati lampu. Mati lampu. Oh gitu. Ya udah. Silakan. Untuk memberikan landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bernegara. Ya, Stephen, yes. Ketuanya adalah Stephen. Ada Stephen? Udah masuk? Stephen? Ya, Bu. Ya, silakan bacakan. Stephen. Oke. Ya, silakan Stephen. Jawab kemerdekaan karena akhir, tetapi harus diisi dengan. Ulang lagi. Atas berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, masyarakat Indonesia mengatakan dengan ini kemerdekaan. Kemudian alinea 4 ada yang bisa? Kemudian daripada itu, ya ada yang bisa alinea 4? Siapa yang bisa? Mungkin Indah. Indah alinea 4 bisa membacakan bunyi alinea keempat. Ya Indah. Ya. Ada yang bisa membacakan bunyi alinea keempat? Kesia, bisa membacakan bunyi alinea keempat? Juga ada dua hal, kalian bisa buka lembar kerja
LKS kalian dan buku paket. Di situ ada alinea pertama, isinya ada 2. Pertama adalah kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Gitu ya. Di situ ada. Kemudian kedua, penjajahan itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi kita termasuk negara yang sangat-sangat memperhatikan aturan dasar lainnya. Oke, konstitusi istilah latinnya constitution, berarti menetapkan atau membentuk ya. Jadi konstitusi juga bisa sebagai bangunan negara, fondasi negara, dasar negara. Jadi aturan-aturan yang isinya mengenai ketentuan bagaimana cara negara mengatasi semua masalah gitu. Itu aturan pokoknya, dasar negaranya. Jadi kalau kita lihat bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, di mana kemerdekaan itu diperoleh lewat berkat rahmat Tuhan. Jadi kita nggak bisa melepaskan diri dari namanya restu dan ridho dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aman dalam berkehidupan, tentu itu merupakan tugas pokok pemerintah. Kemudian di situ juga di dalam selanjutnya, ini konstitusi. Konstitusi adalah suatu naskah. Ada yang bisa membantu Ibu? Apa itu konstitusi? Mungkin Indah, bacakan Indah. Jadi pemerintahan, penguasa ini diibaratkan pemerintahan, pemimpin. Jadi berbuat dan bertingkah laku sewajarnya. Jadi tidak melampaui batas, tidak seenaknya. Tentu kalau yang kita lihat kan kejadiannya banyak ya. Mungkin kalau kita lihat apa yang tertulis di teori beda dengan praktek ya. Banyak pemimpin atau penguasa yang melampaui batas gitu. Nah itu yang mungkin miris ya kita melihatnya ya. Kemudian yang kedua, melindungi hak asasi manusia. Hak apa saja yang kita peroleh ya, tentu salah contohnya misalnya hak berpendidikan, sejarah mulai dibentuknya Undang-Undang Dasar 45. Itu langkah itu ini lebih diibaratkan sejarah ya. Tujuannya juga pembentukannya, bentuk pemerintahannya, pembagian kekuasaannya, semuanya itu adalah sejarah ya. Oke. Sebentar. Ada yang mau ditanyakan? 8B, silakan bertanya. Silakan 8B, ada yang mau ditanyakan? Menghormati hak asasi terutama dalam hal kemerdekaan suatu negara, suatu bangsa gitu ya. Jadi kalau ada warga negara kita, ada bangsa lain dari negara lain yang belum merdeka, kita termasuk salah satu negara yang membela. Kemudian kita juga termasuk negara yang sangat concern terhadap namanya keadaan negara lain yang belum tentu yang mengalami nasib yang sama dengan kita. Ya itu kan kita tahu ya, ada negara di negara lain, di dunia ini ada yang masih belum merdeka. Itu sih yang pertama. Ada yang bisa menyebutkan tujuan pokok dari negara itu apa saja? Mungkin Siva, tujuan pokok dari negara itu apa saja? Tujuan tugas pokok dari negara di alinea keempat apa saja? Melindungi apa, Siva? Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat dari Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian. Oke, melampaui batas. Oke, kemudian ya, ada yang bisa melihat? Sudah, Bu. Udah, bisa, Bu. Bisa. Oke, silakan perhatikan videonya ya.
dari yang tadi kita bahas? Oke, adakah pertanyaan? Oke, kalau adakah pertanyaan dari yang kita bahas? Oke, kalau tidak ada, berarti kita yang pertama, kemudian selanjutnya kalian yang akan isi. Nah, tentu ada video juga. Kalian bisa link video di YouTube ya. Nanti cocokkan dengan latihan yang Ibu berikan di kolom ini. Kemudian kerjakan, kumpulkan, nanti lewat WA juga bisa. Jadi tugasnya ada 2 ya. Ada yang mau ditanyakan mengenai latihan soalnya, mengenai tugas yang Ibu berikan. Pertama di GCR, kemudian kedua yang di dalam kotak ini ya, kalian kerjakan ini, contohnya seperti ini. Jadi ini lembar kerja peserta didik LKPD, kemudian kalian bisa melihat dari tayangan YouTube mengenai makna pembukaan Undang-Undang 45, kemudian dicocokkan dengan latihan soal yang Ibu berikan ini. Ini untuk dan ini berhubungan dengan materi yang tadi kita sudah bahas, kita jelaskan, gitu ya. Kemudian, oke, ini kesimpulannya ya. Tadi kan masih bingung nih kesimpulannya apa, ada yang belum mengerti. Jadi kesimpulannya untuk hari ini adalah kita membahas mengenai materi makna Bu. iya, kenapa? 8B? Kumpulinnya di mana? Kumpulinnya seperti biasa di WA ya. Kalian bisa ngirim lewat Japri Ibu aja WA, kemudian nanti Ibu langsung nilai gitu ya. Untuk di GCR seperti biasa ya. Jadi kalian ngerjain dulu. Kumpulinnya kapan, Bu? Batas kalau untuk GCR hari ini, tetapi kalau untuk yang LKPD-nya yang tadi di kotak-kotak itu Ibu kasih waktu 3 hari ya. Tapi kalau untuk GCR kalau bisa hari ini dikumpulin ya. Kalau hari ini bisa langsung dikerjain dan langsung diserahkan ke Ibu seperti biasa ya. Jadi yang diutamakan dulu adalah GCR, kemudian setelah itu baru yang di dalam LKPD gitu yang tadi Ibu tayangkan di PowerPoint. Ada pertanyaan lagi? Iya, ayo tutup Indah. Mungkin ke sinyal ya, mungkin bermasalah sinyal ya. Oke, silakan Indah tutup. Wakil Ketua kelas, ayo tutup Indah. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, sudah. Berdoa selesai. Oke, kalau sudah, ada yang mau ditanyakan sebelum kita keluar dari Zoom? Ada yang mau ditanyakan 8B? Latihannya tolong dikerjakan ya. Kemudian Ibu harap hari ini langsung dikerjain bulan 12 ya, insya Allah. Kalau tidak ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalau mau keluar satu-satu sayang, ya. Baik.